Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Alif Subhi dari KPIA semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber ilmu komunikasi Islam. Sebagai ilmu komunikasi Islam memiliki sumber utama yang sangat potensi untuk digali, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun tidak terkumpul dalam satu tempat, tetapi bahan buku ilmu komunikasi Islam yang terdapat di banyak tempat dalam Al-Quran dan As-Sunnah sangat memungkinkan untuk memformat ilmu komunikasi Islam secara sistematis. Sumber komunikasi Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran ditinjau dari segi etimologis merupakan bentuk masdar dari kata qara'a, berarti menghimpun dan menyatukan yaqra'u, qiraatun wa Qur'anan. Jadi menurut bahasa Al-Quran sudah himpunan huruf-huruf dan kata-kata yang menjadi satu ayat. Himpunan ayat-ayat menjadi surat, himpunan surat menjadi mushaf Al-Quran. Di samping bermakna menghimpun, Al-Quran dengan akar kata qara'a bermakna tilawah atau membaca. Jika dua makna bahasa ini dipadukan, maka Al-Quran artinya adalah himpunan huruf-huruf dan kata-kata yang dapat dibaca. Ketika menjadi terminologi untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Al-Quran didefinisikan sebagai Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Najm ayat 53. Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran disampaikan secara mutawir. Membaca Al-Quran bermakna ibadah. Sebagai sumber yang otentik dan isinya yang mengandung mukjizat, maka Al-Quran adalah kitab yang paling layak untuk menjadi sumber utama komunikasi Islam. Dan sebagai potensi memberikan kontribusi positif dalam memperkembangkan ilmu komunikasi secara umum. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai huda, furqan, syifa, dan rahmat. Huda yaitu sebagai petunjuk bagaimana Al-Quran menuntun manusia dalam membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Semesta. Furqan yaitu sebagai pembeda yang diturunkan untuk mempertegas hal-hal yang tidak disepakati oleh manusia. Syifa yaitu sebagai obat. Allah tidak menurunkan satupun penyakit di bumi ini kecuali menurunkan juga obatnya. Salah satu obat yang Allah persiapkan untuk manusia adalah Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu rahmat. Seluruh bentuk kebaikan Allah dan segala hal yang bermanfaat untuk manusia di dunia ini maupun nanti di akhirat masuk dalam kategori rahmat. Rahmat adalah salah satu sifat Allah yang paling menonjol. Yang selanjutnya yaitu As-Sunnah. Fungsi sunnah adalah sebagai tafsir bagi Al-Quran, mengungkap rahasia yang dikandungnya dan menjelaskan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perintah-perintahnya atau larang-larangannya. Kemudian ada kitab-kitab para ulama. Selain Al-Quran dan hadis, ilmu pengetahuan Islam secara umum dan ilmu tentang akhlak dan adab secara khusus sangat kaya dengan bahan yang bisa dikembangkan untuk memperkaya bangunan ilmu komunikasi Islam. Seperti kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Qasidin, Riyadhus Shalihin, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan makalah tentang sumber ilmu komunikasi Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.